Selamat sore semuanya, saya Aldo Prasetya dan sebelah saya ada Jovin. Sekarang kami akan memperkenalkan bisnis kami yang bernama Cloud. Jadi bisnis Cloud ini bergerak di bidang fashion yang menargetkan pada umur 12 tahun hingga 50 tahun. Cloud membuat hoodie reflektif yang punya desain yang unik dan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Dengan desain unik ini akan lebih baik membuat para anak muda menjadi lebih percaya diri menggunakan brand dari Cloud. Untuk bisnis Cloud dikontrol oleh dua orang yang bernama Aldo Adi Prasetya sebagai founder dan CEO. Karena saya yang mempunyai ide-ide dalam bisnis dari segi nama brand dan produk tersebut. Dan saya juga bekerja sebagai marketing dalam perhitungan keuangan seperti harga modal dan keuntungan dalam bisnis cloud. Saya juga memikirkan desain dalam produk ini untuk kedepannya. Jovin di sini sebagai co-founder, di mana dia membantu pekerjaan saya dalam mengurus bisnis dan bekerja sebagai promosi brand cloud di berbagai media sosial. Nah, problem yang dimasalahkan dalam bisnis cloud store yaitu persaingan yang sengit, karena menurut saya di bidang jaket reflektif sudah cukup banyak ya untuk sekarang, sehingga kita harus menginovasi lagi ke depannya, bisa dengan cara desain yang lebih unik dan bahan yang lebih bagus kan. Nah, selain itu biaya produksi dan distribusi. Mengapa menjadi masalahnya? Karena kita startup sehingga kita memiliki modal yang tipis dan kita akan menyetok hoodie atau jaket eh, hanya 30 pieces per volumenya. Solusi kami untuk berjualan di bidang fashion ini lebih mengarah ke kreativitas dan inovasi agar bisa dilirik oleh orang lain dan diminati oleh orang lain. Dan itu kita akan mengedepankan penjualan online karena pada zaman sekarang penjualan online itu sangat menguntungkan. Dengan cara penjualan online, semua orang yang ingin membeli di luar kota bisa membelinya melalui penjualan online. Nah, untuk branding dan pemasaran yang kuat itu juga sangat penting karena branding itu membuat orang menjadi tahu dengan adanya produk kita yang baru muncul di bidang fashion. Sehingga branding dan pemasaran yang kuat itu salah satu kunci agar bisa dilirik oleh konsumen. Untuk visi sponsor yaitu memenuhi kebutuhan dan kemauan konsumen. Misinya menjadi perusahaan fashion terkenal di Indonesia dengan mempunyai keunikan desain serta bisa mengekspor pakaian ke negara luar supaya mereka bisa menggunakan produk kami. Features and advantage, kami lebih mengutamakan premium quality, affordable price, reflective design. Dengan cara ini, pastinya anak muda akan membelinya karena harga yang stabil sesuai budget pelajar. Untuk competitive landscape, kami mengambil 3 contoh kompetitor. Yang pertama ada Paranoise, yang kedua ada Rukas, yang ketiga ada TARGM yang disingkat dari Tim Arogan. Untuk yang selanjutnya, di sini ada bisnis model dari clone ini, yaitu clone mencari supplier yang sesuai dengan model dan keuntungan yang sudah diperhitungkan. Kami juga mencari supplier yang sesuai dengan bahan yang akan kami gunakan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Selanjutnya, setelah mendapatkan supplier, maka kami akan melakukan proses produksi yang sudah disepakati dengan supplier. Setelah produksi tersebut, jadi maka akan kami dikirimkan kembali kepada kami untuk melakukan pengecekan ulang terhadap produk tersebut apakah sesuai atau tidak. Setelah itu produk tersebut sudah bagus, maka akan dilakukan pengiriman kepada konsumen yang sudah melakukan pembelian. Untuk target market dari klon sendiri itu, produk kami bisa digunakan oleh pria maupun wanita dengan target umur yang sudah kami riset. Untuk 12-20 mendapatkan 48%, di mana banyak anak muda yang sangat menyukai atau hobi untuk beraktivitas malam seperti bermain motor dan lain sebagainya. Di umur 20-30 mendapatkan 24%, 30-40 mendapatkan 20%, dan yang terakhir itu untuk umur 50-60 itu mendapatkan 8%, karena semakin bertambahnya umur, maka mereka sedikit peminat untuk bermain motor, tapi tidak hanya itu. Produk kami tidak hanya digunakan untuk peminat motor, tapi juga produk kami universal atau bisa digunakan oleh siapapun. Untuk produk kami terdapat 3 kompetitor, yaitu Paranoise, Rukas, dan Targen atau bisa dibilang Tim Arogan. Untuk marketnya
di Indonesia itu terdapat 67 juta remaja Indonesia, di mana 6 juta berwilayah di Jawa Barat. Untuk asumsinya, ketika ada satu customer melakukan pembelian kita satu piece, maka potensial revenue yang kita dapat itu sebesar 50.000 per piece. Dengan potensial customer sebanyak 6 juta, bisa dihitung jika dari total potensial revenue kita 6 juta, maka akan dikalikan dengan potensial revenue yaitu 50.000 dan mendapatkan total itu sebesar 300 juta. Final projection dari Clone yang sudah disusun dan diperkirakan untuk 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2024 untuk mendapatkan net profit or loss itu sebesar 33.250.000, untuk tahun 2005 itu sebesar 41.900.000, 2026 itu 39.900.000, untuk tahun 2007 itu 107.600, dan untuk tahun terakhir 2028 itu sebesar 260.900.000. Untuk milestone atau pencapaian Clone untuk 5 tahun ke depan, yaitu di tahun 2024 kita akan berusaha untuk mendapatkan investor dan meluncurkan produk kami. Di tahun 2025 kita akan mencoba untuk menunjukkan beberapa produk yang baru, dan kami akan melakukan endorse kepada beberapa artis ataupun selebgram untuk memperluas jaringan konsumen kami. Untuk tahun 2026 kami ingin berkolaborasi dengan beberapa selebgram atau artis agar bisa menambah peminat konsumen dan dapat mengakses pasar yang mungkin sulit untuk dijangkau sendiri. Untuk tahun 2027 kami akan membuka offline store di tempat yang strategis dan juga mengikuti beberapa event untuk bisa mengenali secara langsung dari produk kami dari segi bahan, desain, dan lain-lain. Untuk di tahun terakhir 2008 kami berusaha untuk memperluas pasar nasional brand kami dengan membuka cabang dan lain-lain. Next, investment and use of fund. Di sini itu ada marketing expense, operating expense, dan investment of asset, di mana kami sudah memperhitungkan hasilnya dalam 5 tahun ke depan. Itu di tahun pertama mendapatkan 9.900.000, dan di tahun kedua 20 juta, di tahun ketiga itu sebesar 37.400.000, di tahun keempat 9.900.000, dan tahun kelima sebesar 115.400.000. Untuk conclusion dari Clone sendiri itu, Clone sendiri itu bergerak pada bisnis fashion dengan produk hoodie reflektif, di mana dengan adanya produk ini, maka dapat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas di malam hari dan disukai oleh para fashionable. Clone akan terus mengikuti tren untuk perkembangan zamannya dan akan terus berinovasi untuk membuat produk yang lebih baik dari segi desain ataupun bahan, serta lebih sering berkolaborasi agar bisa membuat produk yang berbeda dan memperkenalkan brand Clone pada masyarakat luas. Sekian dari Clone. Terima kasih.